Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sedang terjadi sekarang. Suhu bumi meningkat, es di kutub mencair, cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Tapi semua belum terlambat. Kita masih punya kunci untuk menyelamatkan bumi. Kuncinya adalah transisi energi, perlindungan alam, dan perubahan gaya hidup. Yang pertama, beralih dari energi fosil ke energi terbaru, seperti matahari, angin, dan air. Ini akan mengurangi emisi karbon secara drastis. Kedua, melindungi dan memulihkan hutan secara ekosistem alami. Alam adalah sekutu terbaik kita dalam menyerap emisi dan menjaga keseimbangan iklim. Yang ketiga, mengubah cara kita hidup lebih hemat energi, konsumsi berkelanjutan, mengurangi sampah, dan mendukung kebijakan hijau. Setiap tindakan, sekecil apapun, punya dampak dari rumah kita, komunitas kita, hingga kebijakan global. Kita semua bagian dari solusi. Bumi tidak butuh penyelamat, bumi butuh kita untuk berubah sekarang. Gerakan mengurangi kantong plastik kini banyak dilakukan. Tapi, kalau berbicara tentang perubahan iklim, kantong kertas dan kantong kain justru berdampak buruk terhadap lingkungan ketimbang kantong plastik. Karena selama ini yang kita lihat adalah sampah plastik dan mulai banyak dan menumpuk menjadi masalah dalam lingkungan. Padahal kantong plastik awalnya diciptakan justru untuk menyelamatkan bumi. Dahulu, pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin, Swedia, menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali. Niatnya untuk mengurangi penebangan pohon. Jadi ya, langkah yang bisa dilakukan itu jelas, transisi energi dan maksimalin penggunaan energi yang bersih. Dari kompor, pemanas ruangan, sampai kendaraan di jalan, kembangin jadi elektrik. Karena nggak kayak listrik, bensin atau gas alam itu kayak susah bikin versi bersihnya. Tapi kita juga mesti merhatiin pengembangan energi bersih dari hulu sampai hilirnya. Biar juga jangan sampai ada proses pembuatannya yang malah justru merusak lingkungan. Dan kalau ngomongin listrik bersih, kita pun bisa dapetin mereka dengan gampang karena Indonesia punya potensi energi bersih di mana-mana. Kita juga bisa manfaatin yang ada di sekitar kita, kayak contohnya gunain limbah sebagai bahan baku bioenergi. Dan makanya transisi energi bersih yang berkeadilan ini perlu dipercepat, didukung banyak pihak, dan jangan malah ngasih jalan buat yang kotor terus-terusan. Sekarang, langkah kecil yang bisa kita lakuin buat ngelawan krisis iklim adalah ngehemat energi. Kita juga bisa ikut kampanye yang nyuarain transisi energi yang berkeadilan. Tapi selain itu, kita juga harus milih pemimpin yang ngedukung kebijakan energi bersih yang berkeadilan. Tentunya, ini semua buat kebaikan lingkungan dan kita semua. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolbi Sofi, saya mahasiswa UHAMKA. Apakah video tersebut menginspirasi kakak untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan sampah? Jika iya, apa yang akan kakak lakukan? Ya, video itu menginspirasi saya. Saya juga ingin lebih untuk mengurangi sampah plastik dan lebih untuk memperhatikan tidak membuang sampah sembarangan. Selamat sore kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa? David. Iya. Berdasarkan tadi apa yang kakak tonton, poin-poin apa yang kakak mau sampaikan? Menurut saya sih nggak bagus ya, karena kan itu kayak nggak punya etika gitu kan. Lagi dibersihin sampahnya tapi malah buang sembarangan. Apalagi yang kita tahu kalau Pandawara itu kan peduli banget soal lingkungan ya. Iya benar. Jadi menurut saya SDM kayak gitu harus dirubah sih. Dirubah sikapnya ya? Iya betul. Biar nggak terlalu harus lebih diedukasi biar nggak kayak gitu. Iya, Iya. ada lagi kak? Udah sih, udah cukup. Makasih ya kak. Iya. Sama siapa ini bang? Atas nama Boy. Oke, saya mau tanya bang terkait yang video tadi. Menurut abang bagaimana video ini lebih efektif dalam menyampaikan pesan tentang isu sampah bang? Masalah video Pandawa itu yang memilah-milah menurut saya lebih efektif karena menginspirasikan anak muda dalam beradaptasi dengan lingkungan, ya kan? Iya benar. Yang ke satu, anak muda itu harusnya cekatan, ya kan? Dalam proses mengamankan atau melestarikan dan
mengawasi lingkungan seperti itu, ya kan. Iya. Yang kedua juga Pandawa ini cukup relatif efektif lah, karena juga sebagai iklan atau sebagai promosi, ya kan, di mana anak muda itu tumbuh dalam aspirasinya itu memberikan ke dampak positif ke yang lain seperti itu, ya kan, dengan ada edukasi menjaga lingkungan, ya kan, K3K lah termasuknya kan gitu. Nah, bukan hanya di masyarakat tertentu saja, untuk kebutuhan luas seperti itu. Berarti video tersebut menginspirasi kita buat lebih menjaga lingkungannya. Betul. Ya. Dan melestarikan lingkungan di wilayah tersebut biar bersih, aman dari musibah penyakit seperti itu. Dan juga untuk masalah sumber daya alam. Seperti itu. Ya, makasih ya, Bang. Sama-sama.